wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul mukarramun, para asatizah, segenap para jamaah salat Jumat Masjid Jami At-Taubah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari yang penuh barokah ini kita masih sama-sama diberikan begitu banyak nikmat, di antara lain nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita masih dapat berkumpul kembali dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah di Masjid Jami At-Taubah. Besar harapan mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah salat Jumat pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tak lupa kita tunjukkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jemaah salat Jumat Masjid Jami At-Taubah yang dimuliakan Allah, sambil menunggu datangnya waktu salat Jumat pada siang hari ini, ada beberapa maklumat yang harus kami sampaikan. Yang pertama akan kami sampaikan laporan keuangan kas Masjid Jami At-Taubah Sabtu Jumat lalu tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp93.424.700. Pemasukannya di antara lain yaitu tromol Jumat tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp2.715.000, loket kaca selama 1 pekan sebesar Rp2.150.000, tromol harian selama 1 pekan sebesar Rp1.029.000, tromol sholat Idul Adha kaum bapak sebesar Rp2.280.000, tromol sholat Idul Adha kaum ibu sebesar Rp1.375.000, tromol taklim selama 1 pekan sebesar Rp350.000. Total pemasukan dari tanggal 16 Juli sampai dengan tanggal 22 Juli sebesar Rp9.890.000. Untuk pengeluarannya di antara lain yaitu operasional petugas sholat Jumat sebesar Rp850.000, insentif 4 kodim untuk 1 pekan sebesar Rp1.800.000, kegiatan taklim selama 1 pekan sebesar Rp900.000, subsidi kegiatan taklim kaum ibu sebesar Rp250.000, besok 2 jamaah aktif sebesar Rp500.000, pembelian 6 lampu sebesar Rp195.000, maintenance fasilitas masjid sebesar Rp145.000, pembayaran listrik bulan Juli sebesar Rp1.575.000, operasional sholat Idul Adha sebesar Rp2.500.000, tambahan biaya operasional kurban sebesar Rp1.500.000. Total pengeluaran jadi Rp10.215.000. Jadi sisa saldo kas Masjid Jami At-Taubah pada tanggal 23 Juli 2021 sebesar Rp93.099.700. Selanjutnya laporan panitia kurban Masjid Jami At-Taubah tahun 1442 Hijriah. Alhamdulillah, Masjid Jami At-Taubah mengumpulkan hewan kurban besar sebanyak 12 ekor sapi yang terdiri dari 7 kurban kolektif dan 5 kurban individu. Dan untuk hewan kurban kecil sebanyak 36 ekor kambing domba, kambing atau domba, dan total hewan keseluruhannya jadi 48 ekor. Alhamdulillah telah kami distribusikan sebanyak 1.950 bungkus untuk warga, khatib, muazzin, jamaah dan para pengorban dan panitia. Dan laporan keuangannya terlampir untuk pemasukan keterangannya. Yang pertama subsidi kas Masjid Jami At-Taubah Rp2.500.000,
sapi 6 ekor sebesar 9 juta rupiah, kurban kolektif sapi 1 ekor sebesar 500.000 rupiah, kurban sapi mandiri 5 ekor sebesar 2.500.000 rupiah, kurban kambing mandiri sebanyak 36 ekor dikali 100.000 sebesar 3.600.000 rupiah, biaya sewa lapangan sebesar 5 juta rupiah, infak dan sedekah dari jamaah sebesar 250.000 rupiah. Total pemasukan keseluruhan sebesar 23.350.000 rupiah. Untuk pengeluarannya yang pertama kesertariatan sebesar 430.000 rupiah, dokumentasi dan publikasi sebesar 470.000 rupiah, operasional penyembelihan hewan kurban sebesar 1.950.000 rupiah, jasa jaga 12 ekor dikali 500.000 sebesar 6 juta rupiah, seragam panitia dan masker sebesar 3.450.000 rupiah, konsumsi rapat panitia sebesar 400.000 rupiah, konsumsi kerja bakti panitia kurban sebesar 250.000 rupiah, pembuatan kandang, pemeliharaan dan perawatan hewan sebesar 2.250.000 rupiah, kebersihan 500.000 rupiah, snack pagi 80 panitia dan konsumsi ulama sebesar 1 juta rupiah, makan siang dan ongkos masak dan bedel kambing sebesar 2.500.000 rupiah, ongkos bedel kepala sapi dan tulang sebesar 450.000 rupiah, konsumsi dan insentif penerimaan hewan kurban selama 5 hari sebesar 650.000 rupiah, perlengkapan sebesar 2.958.000 rupiah, P3K dan konsumsi lainnya sebesar 395.000 rupiah. Total pengeluarannya sebesar 23.353.000 rupiah. Jadi saldonya sisa 3.000 rupiah. Untuk itu kami dari segenap pengurus DKM Sinja Minat Taubah dan panitia kurban penyembelihan hewan Sinja Minat Taubah pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur, para jamaah yang sudah membantu dalam segala kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Jaya Minat Taubah. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan dan sudah diinfakkan untuk Masjid Jaya Minat Taubah senantiasa diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk susunan petugas sholat Jumat pada siang hari ini yang bertindak sebagai khatib dan imam guru kita Mukarram Ustaz Amrawi Masduki SPDI, untuk muazzin Akhina Ibnu Fadlan, dan untuk Bilal Ustaz Abdul Hafiz binti Hajatul Arif. Untuk waktu Jumat pada siang hari ini tiba pada pukul 12.03 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami himbau kepada seluruh jamaah diharapkan untuk mengisi saf-safnya terdekat yang masih kosong, agar saudara kita yang masih ada di luar dapat masuk untuk mengisi saf yang ada di dalam masjid. Dan bagi saudara kita yang masih dalam perjalanan atau urusan duniawi, kita doakan semoga mereka dapat menghentikan sejenak aktivitasnya demi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu sholat Jumat berjamaah. Dan bagi para jamaah yang membawa alat komunikasi baik handphone atau sejenisnya, harap dapat menonaktifkan terlebih dahulu. Dan juga kepada anak-anak yang ada di atas diharapkan untuk tenang atau tidak bercanda demi kelancaran dan kekhusyuan pada sholat Jumat pada siang hari ini. Dan kami juga himbau sini dari Hadarat Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta, bahwasanya di setiap masjid harap lebih diperketat untuk protokol kesehatannya. Jadi bagi para jamaah yang ingin pergi ke masjid harap untuk membawa masker dan selalu dalam keadaan wudu yang bersih. Dan sebelum kami tutup, marilah sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Yang pertama kita baca suratul Fatihah. Kita doakan kepada para guru-guru kita, para alim ulama kita, para jamaah kita, wabil khusus para muassis Masjid Jaya Minat Taubah yang sudah berpulang ke rahmat Allah. Kita doakan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan ditempatkan kuburnya di rawdah min riyadil jannah. Bitilkaniyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekali lagi kita baca suratul Fatihah. Kita doakan kepada para guru-guru kita, para alim ulama kita, para jamaah kita dan para saudara kita yang saat ini sedang kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan kembali badannya sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti setelah kita salat Jumat, mohon kiranya untuk kita sama-sama menyolatkan salah seorang jenazah. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan Allah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين rahimakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan Jumat ini kita berada pada tanggal 13 Dzulhijjah, hari yang terakhir dari bilangan hari tasyrik, yang baru saja kita melaksanakan dan menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam
mengadakan dan mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beserta keluarga besarnya, mengadakan penyembelihan hewan kurban. Oleh karenanya beruntunglah bagi hamba-hamba Allah yang Allah Ta'ala berikan kesempatan untuk menyisihkan sebagian hartanya dan dibelanjakan untuk penyembelihan hewan kurban. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan terhadap orang-orang yang telah berkurban, Rasulullah menyatakan fatihu biha nafsa. Berbahagialah kalian orang-orang yang telah menyembelih hewan kurban. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin rahimakumullah. Banyak yang kita ambil pelajaran-pelajaran sebagai motivasi kehidupan kita. Apa yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim beserta keluarganya. Yang pertama, Nabi Allah Ibrahim begitu kuat dan semangatnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Allah Ibrahim mengajak umatnya untuk menyembah kepada Allah. Karena pada saat itu umatnya sebagian dan bahkan rajanya menyembah berhala, dan bahkan orang tuanya sendiri sebagai pembuat dan pemasok berhala-berhala yang diperjualbelikan untuk dijadikan sesembahan. Karenanya Nabi Allah Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang dijadikan sesembahan pada saat itu. Dan pada akhirnya Nabi Allah Ibrahim akan dimasukkan ke dalam api yang menyala. Pada saat akan dilemparkan ke atas api yang menyala, datang malaikat Jibril menawarkan pertolongan. Wahai Ibrahim, adakah engkau membutuhkan pertolongan dari saya? Apa jawaban Nabi Allah Ibrahim pada saat itu? Beliau menyatakan, ya Jibril, engkau adalah makhluk Allah. Aku adalah makhluk Allah. Aku tidak akan mengambil dan minta pertolongan dari makhluk. Aku akan menyerahkan diriku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang akan menolong aku. Pada saat itulah datang pertolongan Allah. Karena kekuatan keimanan seorang hamba Allah, Allah Ta'ala nyatakan kepada api yang bernyala, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api yang menyala, jadilah engkau sejuk dan penyelamat bagi Nabi Ibrahim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin rahimakumullah. Yang kedua, Nabi Allah Ibrahim seorang nabi dan keluarga yang bersabar, yang memiliki kesabaran yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang diberikan oleh Allah, bentuk cobaan apapun yang diberikan Allah, mereka bersabar menghadapinya dan menjalaninya dengan tulus ikhlas. Banyak hal-hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilaksanakan dengan tulus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ma'asyiral muslimin, Nabi Allah Ibrahim bertahun-tahun dan bahkan berpuluh tahun dia mengharapkan seorang keturunan yang saleh, dan dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doanya, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, berikanlah aku keturunan yang saleh. Pada saat usianya 85 tahun,
beliau dikaruniakan seorang putra yang diberikan nama Ismail alaihissalam. Dan pada saatnya menjelang dewasa, Nabi Allah Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih putranya, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tentunya setelah bermusyawarah dengan putra tercintanya, dengan ucapan Nabi Allah Ibrahim dalam firman Allah, "Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara." Wahai ananda tercinta, aku bermimpi mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Anak yang telah mendapatkan didikan agama, mendapatkan didikan tauhid yang kuat, serentak anak menjawab, "Ya abati fa'al ma tu'man." Wahai ayahanda, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Semoga ayahanda akan mendapatkan ananda menjadi hamba-hamba Allah yang bersabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Allah Ibrahim begitu gigihnya berdoa kepada Allah untuk mendapatkan anak yang saleh. Oleh karena itu, sebagai motivasi dalam kehidupan kita, setiap saat hendaklah kita bermohon kepada Allah agar kita diberikan keturunan yang saleh dan salihah. Apa keuntungan anak-anak yang saleh? Di antara keberuntungan bagi hamba Allah yang memiliki anak yang saleh, doa seorang anak yang saleh diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan sampai kepada kedua orang tuanya yang berada di alam barzakh. Istighfar seorang anak yang saleh akan mengangkat derajat yang tinggi di sisi Allah terhadap orang tuanya yang berada di alam barzakh. Masih banyak keutamaan anak yang saleh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin rahimakumullah. Demikian sekelumit apa yang pernah dialami oleh Nabi Allah Ibrahim. Semoga kita dapat mengikutinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, di tengah-tengah kita ada seorang jenazah, dan bahkan kita sering kali dan bahkan kita mendengar saudara-saudara kita yang pada hari kemarin masih berhubungan dengan kita, berbicara dengan kita, bercengkrama dengan kita. Hari berikutnya kita mendengar berita mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat ini kita saksikan di tengah-tengah kita ada seorang jenazah, seorang almarhumah, seorang ustazah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah dia yang membawa bekal yang banyak, amal saleh yang banyak, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai dan diharapkan perjumpaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kematian, jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang menyesal. Sebab ada beberapa kelompok manusia yang menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang pertama, mereka menyesal karena diberikan rizki yang banyak, diamanati harta benda yang banyak, namun belum sempat dia bersedekah dan dijalankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat, bahkan pada saat dia sakratul maut, Allah taala perlihatkan nilai-nilai pahala orang yang bersedekah, nilai-nilai pahala amal saleh, sekecil apapun amal saleh diperlihatkan oleh Allah pada saat sakratul maut. Pada saat itulah hamba Allah yang belum sempat bersedekah dan menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, dia menyatakan, "Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Andaikan pada saat ini ditunda usia saya, ditunda kematian saya,
maka saya akan bersedekah dan saya akan menjadi hamba Allah yang saleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kelompok orang yang menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberikan kesempatan umur yang panjang, namun usia yang panjang tidak digunakan untuk melaksanakan amal salihah. Pada saat Allah Ta'ala akan memberikan catatan-catatan amal baiknya, suratan-suratan diberikan, pada saat itulah mereka menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Andaikan kalian melihat dan menyaksikan orang-orang yang penuh dengan dosa, namun mereka pada saat hidupnya di dunia tidak sempat melaksanakan amal salihah, hanya mereka lakukan perbuatan-perbuatan dosa. Saat itu di hadapan Allah mereka menundukkan kepalanya, seraya mereka berkata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Wahai Tuhan kami, saat ini kami telah melihat balasan-balasan amal saleh, dan saat ini kami telah mendengar begitu jeritan-jeritan orang yang disiksa. Saat inilah oleh karenanya berikan kesempatan saya untuk kembali ke alam dunia agar kami dapat melaksanakan amal saleh. Dan saat inilah kami benar-benar telah yakin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang dapat disampaikan dalam kesempatan khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan amal salihah. Kita laksanakan segala perintah Allah dengan sebaik-baiknya, dan kita tinggalkan larangan-larangan Allah dengan sejauh-jauhnya. Pada saatnya Allah Ta'ala panggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah Ta'ala berikan kesempatan kita untuk bertaubat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi musabbihati bi kursihi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi. Faqala 'azza min qa'il inna Allaha وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا
عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر